kalau di Undang-Undang 23 2011 itu Basnas itu selaku operator dan sekaligus regulator. Di kampus itu ada UPZ Tuh. atau unit pengelolaan zakat. Ya, unit pengumpul zakat. Nah, itu kira-kira kontribusinya untuk sivitas akademika kita itu seperti apa, Pak? Ya, zakat fitrah ini kan fungsinya untuk di malam lebaran sampai hari lebaran itu supaya tidak ada kelaparan, karena itu adalah satu Id. Id itu kan perayaan. Oh, Jadi jangan sampai ada orang yang tidak mampu atau orang miskin kemudian mereka tidak ikut perayaan. Rata-rata yang sukses dalam pengelolaan zakat di satu daerah itu karena memang dukungan dari kepala daerah itu sangat luar biasa. Sekali lagi perannya signifikan. Jadi kalau ini nanti misalnya negara itu betul-betul menangani serius, maksudnya bersama dengan masyarakat, itu tidak mustahil kemudian dana-dana yang ataupun untuk kesejahteraan masyarakat tidak mampu itu nanti bisa diambilkan dari dana zakat. halo Mafebs, balik lagi di Piensa, podcast inspirasi ekonomi dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Di episode kali ini seperti biasa bareng aku Tivanda yang akan membahas tentang perkembangan Basnas. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, siapa lagi kalau bukan Pak Ahmad Supriyadi. Halo Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak ngantuk. Biasanya agak ngantuk sedikit gitu ya. Iya, mungkin boleh saya hai dulu Pak ke teman-teman Mafebs yang mungkin lagi nonton di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Oke, selamat siang para penggemar dari Piensa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari kita yang hari luar biasa dan tentu ke depannya dan kita tetap semangat. Saya sebagai penggiat zakat, mari bersama-sama kita tetap menggalakkan zakat untuk kemakmuran bersama. Oke, luar biasa sekali ya di openingnya saja. Pak Supri ini setahu saya ya, ini koor prodi dari Mazawa, betul ya, Pak? Manajemen zakat dan wakaf. Manajemen zakat dan wakaf. Berarti ini sebelum jadi akademisi itu terjun berkecimpung di dunia Basnas atau gimana Pak? Ya, betul. Jadi sejak saya masih kira-kira pada waktu itu semester 5, semester 7. Masih kuliah? Jadi ya masih semester 7, kebetulan pada waktu itu Basnas membutuhkan staf, jadi istilahnya belum Basnas tapi masih Basda. Jadi masih ikut di era Undang-Undang lama 3899 itu Basda istilahnya. Nah itu kemudian saya diminta oleh para pimpinan pada waktu itu Bapak Kiai Haji Abu Sofyan untuk menjadi staf di Basnas. Jadi pada waktu itu 2005 akhir lah, saya ingat betul itu. Itu insya Allah bulan November kalau tidak salah, tapi tanggalnya saya lupa. Itu kemudian saya masuk di sana sambil ngerjakan skripsi. Nah itu diawali dari itu saya kemudian. Diawali dari sampai hari ini saya alhamdulillah masih aktif di Basnas Kabupaten Tulungagung. Berarti ya kira-kira hampir, kalau sekarang ya berarti 2005 ya hampir 20 tahun. Ya. Hampir 20 tahun berkecimpung di dunia Basnas zakat gitu. Betul. Boleh dong Pak dijelaskan gitu bagaimana sih perkembangan zakat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Oke. Jadi kalau boleh saya sedikit jelaskan dari bahkan dari sejarah pengelolaan zakat di Indonesia ini, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai hari ini memang mengalami satu perkembangan yang tidak begitu cepat artinya. Jadi sebelum kemerdekaan itu mungkin masih dijalankan secara mandiri oleh umat muslim di Indonesia, jadi belum terorganisir dengan baik. Terus kemudian di masa Orde Baru juga hampir sama, masih belum terorganisir juga. Kemudian Orde Baru yang menjadi harapan bahwa kita sudah merdeka, tetapi pada waktu itu juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Baru kemudian di era reformasi kita punya undang-undang tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang 3899. Nah ini sebenarnya menandai perkembangan ataupun babak baru pengelolaan zakat di Indonesia yang seharusnya itu bisa berjalan lebih masif dan signifikan. Tetapi pada kenyataannya Undang-Undang 3899 ini walaupun sudah
formal dalam hal ini satu bentuk peranata keagamaan, yaitu sebuah kewajiban umat muslim dalam bentuk zakat diundangkan, tetapi perkembangannya juga tidak begitu menggembirakan. Artinya bahkan Undang-Undang 38 ini belum mampu menghidupkan lembaga-lembaga pengelola zakat menjadi lembaga-lembaga yang profesional. Ada, dipraktekkan juga lembaganya ada, tetapi tidak terkoordinir dengan baik. Maka kemudian setelah ini dipandang tidak efektif, maka kemudian lahir undang-undang yang sekarang kita pakai, yaitu Undang-Undang 23 2011 ini. Nah, terhitung mulai sekarang berarti efektif ya sekitar hampir ya 10-12 tahun lah. Nah, ini baru menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa, apalagi akhir-akhir ini. Ini sangat luar biasa. Ya walaupun ini masih jauh lah, masih jauh dari potensi yang kita miliki. Berarti memang betul-betul bertahap gitu ya, Ya. Pak, dari era ke era sampai hingga sekarang ini yang sangat luar biasa gitu ya Pak. Terus apa sih Pak peran utama dari Basnas ya dalam mengelola dan juga mendistribusikan zakat di Indonesia? Saya kira peran Basnas sangat penting, Mbak. Karena apapun yang terjadi bahwa kalau kita menilai pada pengertian amil itu adalah orang yang diangkat oleh negara untuk mengelola zakat. Itu peran amil ini adalah satu, kalau di Undang-Undang 23 2011 itu Basnas itu selaku operator dan sekaligus regulator. Operator bahwa Basnas kemudian menjadi lembaga yang menghimpun atau mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tetapi Basnas juga menata bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia ini. Ya kita tahulah di sistem pengelolaan zakat kita itu adalah sistemnya pakai voluntary system. Voluntary itu bahwa zakat itu tidak diwajibkan kepada umat Islam di Indonesia. Tetapi itu adalah sebuah kedermawanan, tetapi praktek pengelolaannya ini difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini yaitu apa itu pembentukan lembaga-lembaga zakat itu. Baik kalau di Indonesia itu ada dua. Ada negara, dalam hal ini Basnas, mulai Basnas RI, Basnas Provinsi sampai Basnas Kabupaten Kota. Tetapi ada peran serta masyarakat, yaitu mendirikan yang namanya adalah LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, dua badan ataupun dua lembaga ini sama-sama pentingnya menurut saya untuk mendorong atau memaksimalkan potensi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Jadi dua peran ini dijalankan oleh Basnas, yaitu selaku operator dan ini terbukti, Mbak. Hari ini terbukti. Jadi saya ingat betul tahun sekitar 2005, saya bercerita pengalaman pribadi saya. Di Basnas itu pemasukannya kira-kira 1 bulan itu tidak ada 1,5 juta, tidak ada 1,5 juta loh, Pak. Padahal umat muslimnya kan banyak ya. Tapi memang kita belum, ya zakat itu belum populer, sangat tidak didengar oleh orang kecuali dia dipraktekkan secara mandiri oleh masyarakat. Itu pun pada zakat fitrah kira-kira. Zakat fitrah karena itu menjadi sebuah kewajiban untuk menyempurnakan ibadah Ramadan, maka pasti ditunaikan oleh umat Islam. Tetapi zakat mal yang potensinya lebih besar ini belum terkelola, sama sekali belum ada yang menyentuh. Nah, kemudian Undang-Undang 23 ini kemudian hadir, baru kemudian mulai progresnya ini naik sampai hari ini. Laporan dari Basnas itu merilis 41 triliun yang sudah. Ya 41 triliun, walaupun itu masih ya kira-kira masih 10-11% dari potensi yang ada. Jadi ini sangat signifikan sekali, sangat signifikan peran Basnas dan lembaga-lembaga zakat yang lain ini sangat luar biasa hari ini. Ya, dari masyarakat yang belum melek apa itu zakat dan segala macamnya sampai hingga saat ini terkumpul 41 triliun itu tadi ya Pak. Dan itu pun masih 10 atau enggak 11%. Kalau 327 triliun potensi yang kita miliki, kemudian tergali 41%, ya wis itulah 10% lebih sedikit lah, kira-kira seperti itu. Setahu saya nih Pak ya, di kampus itu ada UPZ. Atau unit pengelolaan zakat. Ya, unit pengumpul zakat. Nah, itu kira-kira kontribusinya untuk sivitas akademika kita itu seperti apa, Pak? Ya, sama. Ini bagian dari Basnas Provinsi yang kemudian tugasnya menghimpun zakat yang ada di lembaga masing-masing. Artinya kalau kita win, skupnya juga win satu Tulungagung. Ya. Itu sampai sekarang ya walaupun belum ada semuanya, jadi katakanlah misalnya seluruh
pegawai ataupun karyawan di UIN 1 itu 400, sekarang itu sudah hampir 100 orang yang sudah menunaikan zakat di UPZ UIN 1 Tulungagung. Jadi memang bertahap dari dulu yang belum ada, kemudian saya dipasrai untuk ngurusi ini ya kira-kira 1 periode yang lalu lah Mbak. 1 periode yang lalu itu, jadi dulu itu belum ada, saya lihat itu UPZ-nya ini ada tapi belum bergerak. Kemudian saya aktifkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah dapat ya hampir 100 kurang sedikit lah, 9 berapa gitu angkanya kemarin saya lihat di bendahara itu, karena pemotongannya kan langsung lewat sana. Nah ini ya mungkin masih juga PR juga, kalau bisa nanti sekitar 400 lebih atau 500 seluruh karyawan yang ada di UIN ini bisa berzakat, itu juga akan luar biasa. Jadi sangat berpengaruh juga ya Pak UPZ di kampus kita ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, tantangan terbesarnya yang dihadapi dalam pengumpulan zakat di Indonesia itu kira-kira seperti apa, dan gimana sih dari tantangan tersebut kita bisa melewatinya? Oke, saya kira masih kita berkutat pada problem klasik ya Mbak ya. Satu, rendahnya literasi. Oh iya. Ya, rendahnya literasi ini juga berpengaruh pada orang tingkat untuk membayar zakat. Semakin rendah tingkat literasinya, dia menganggap zakat itu masih katakanlah sesuatu yang tidak wajib, ataupun mereka menganggap, contoh saya tes mahasiswa saya, zakat itu wajib enggak wajib? Zakat yang wajib ditunaikan zakat apa? Mereka tetap mengatakan zakat fitrah, Mbak. Iya. Oke, itu benar, tapi kan ada dua. Secara fikihnya ada zakat mal, kemudian zakat fitrah. Mereka masih pada zakat fitrah. Dan itu pun mohon maaf Mbak, bukan berarti tidak berguna, tetap berguna kan, karena zakat fitrah ini kan fungsinya untuk di malam lebaran sampai hari lebaran itu supaya tidak ada kelaparan, karena itu adalah satu Id itu kan perayaan. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak mampu atau orang miskin kemudian mereka tidak ikut perayaan. Id itu kan perayaan maknanya, Idul Fitri itu berarti kan Id perayaan. Nah itu, tetapi ada zakat yang lain yang sebenarnya mohon maaf itu potensinya lebih besar sekali. Zakat mal itu sendiri baik perdagangan, baik emas, perak, kemudian kalau yang kontemporer ditambah dengan zakat profesi, zakat perusahaan. Zakat merujuk kepada undang-undang, pengertiannya kan bukan hanya perorangan, bukan individu, tapi lembaga atau badan. Itu juga harus melakukan zakat, seperti yang di Basnas itu, BSI itu zakatnya wes fantastis tuh Mbak, 300 miliar lebih itu disetorkan ke Basnas. Semen Gresik atau Semen Indonesia itu miliaran juga ya kan. Itu korporasi badan. Maka dari sini kalau literasinya ini tidak terus naik, maka kesadaran mereka untuk menaikkan zakat juga tidak meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan tentang SDM. SDM kita juga, pengelola amil ini juga menjadi problem pengelolaan zakat di Indonesia. Karena apa? Banyak dari mereka itu yang dari SDM yang mohon maaf, notabene-nya mereka juga nggak ngerti tentang pengelolaan zakat itu. Kalau padahal zakat itu adalah sejak era Undang-Undang 23 2011 ini adalah judulnya pengelolaan, Mbak. 23 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi kalau berbicara pengelolaan ini kan manajemen. Nah persoalannya zakat ini harus dimanajemen dengan baik supaya tepat sasaran, kemudian mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah dari sini manajemen ini juga dimulai dari SDM-nya juga. Apakah dikira, mohon maaf, walaupun ini adalah satu pranata keagamaan Islam, zakat itu berbicara akhirat saja? Enggak Mbak. Di zakat, di pengelolaan zakat ataupun di lembaga zakat itu komplit. Karena apa? Undang-undang juga menuntut semuanya. Satu perencanaannya ada. Apakah hanya orang-orang yang ngerti tentang fikih? Enggak cukup Pak. Fikih ya. Matang dalam fikih penting, tapi di situ ada manajemen yang luar biasa. Perencanaan ada, audit juga ada, pelaporan juga ada. Kita butuh tenaga-tenaga yang ahli di bidang itu, bahkan sampai kepada marketing, pemasaran. Karena ada fundraising, kalau tidak dipasarkan mereka juga nggak ngerti. Karena tugasnya amil itu kan mengumpulkan ya Mbak ya. Berarti kan juga mengajak kepada umat muslim untuk mereka mau berzakat. Termasuk yang lainnya juga banyak. Risiko, mitigasi risikonya juga harus dilakukan. Nah itu setahu saya yang dulu saya pernah aktif di lembaga zakat itu semuanya saya lakukan. Saya sendirilah katakanlah misalnya. Saya itu orang manajemen pendidikan Pak. Tetapi tahu persoalan ini karena saya berkecimpung di sini dan menjadi tahu
Masa kemudian saya orang pendidikan mau nangani keuangan, kan nggak lucu, gitu kan? Iya, iya, iya. Ya seperti di Basnas ada namanya teman saya Mbak Astri, itu luar biasa. Dia ahli akuntansi, jadi dia bisa menyusun laporan keuangan dengan baik. Artinya apa? Bahwa SDM yang tepat itu juga akan membawa pengelolaan zakat itu menjadi baik, ya kan? Iya. Itu yang kedua, persoalan SDM. Kemudian regulasi. Regulasi juga menjadi problem juga. Artinya apa? Bahwa undang-undang kita itu belum sepenuhnya kuat. Basnas atau lembaga pengelolaan zakat ini harus terus disupport oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki di Indonesia ini untuk supaya optimal. Contoh saya contohkan misalnya undang-undang sudah ada. Undang-undang 3899 itu tanpa PP. Apa bisa dijalankan oleh pemerintah? Kan nggak bisa. Makanya Undang-Undang 3899 itu tidak jelas. Tidak jelas. Itu hanya itikat baik pemerintah daerah. Kalau mau membentuk Basda silahkan. Kalau enggak ya enggak masalah. Karena enggak ada PP-nya. Tapi kalau Undang-Undang 23 2011 ini ada PP. 23 2011, PP 14 2014, ada Perpres, peraturan presiden, ada instruksi presiden. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan produknya dari Basnas sendiri. Belum lagi dukungan dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemendagri, itu semuanya. Tetapi itu juga sampai ke bawah kadang juga masih menjadi problem. Artinya apa? Bahwa mereka yang kuat rata-rata itu didukung oleh regulasi dari daerah, artinya perda misalnya, ya kan? Iya. Atau keputusan bupati, ya kan? Peraturan bupati, perbub dan lain sebagainya. Itu rata-rata yang kuat. Saya contohkan misalnya di beberapa daerah di Surabaya misalnya, Pak Eri Cahyadi wali kota Surabaya itu hari ini melejit dengan pengelolaan zakatnya. Saya kurang jelas berapa, tapi info yang saya dengar itu hampir 40 miliar pengelolaannya. Ya kan, 40 miliar ini karena Pak Eri Cahyadi betul-betul konsen di situ. Ya kan. Iya. Maka dari sini regulasi, terus kemudian juga itikat baik dari kepala daerah itu juga penting. Rata-rata yang sukses dalam pengelolaan zakat di satu daerah itu karena memang dukungan dari kepala daerah itu sangat luar biasa. Artinya di sini tidak hanya regulasi menjadi kelemahan, tetapi dukungan kepala daerah itu juga penting. Penting, jadi kekuatan. Iya, menjadi kekuatan tersendiri bagi pengelolaan zakat. Sudahlah cek Mbak di Indonesia, mereka yang bupati konsen terhadap Basnas itu pengumpulannya pasti luar biasa. Luar biasa. Karena Basnas berbicara Basnas, satu sasaran yang bisa disasar pertama kali pasti ASN, ya Mbak ya. Aparatur sipil negara dalam hal ini PNS dan SMP3K itu bisa dimaksimalkan oleh kepala daerah. Nah baru nanti Basnas mungkin akan ke lain perusahaan-perusahaan, kemudian pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya itu bisa. Tapi modal utamanya rata-rata di ASN ini. ASN ini. Ya, terus kemudian kelemahan selanjutnya atau problem selanjutnya itu adalah salah satunya juga fikih kita. Fikih kita ini juga menjadi problem karena apa? Adanya kadang bahasanya ke perbedaan. Walaupun sebenarnya ngomong fikih mesti perbedaan. Iya. Tetapi dalam pengelolaan zakat ini kadang juga timbul masalah. Contoh misalnya sabirillah itu siapa? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Walaupun itu juga perdebatan fikih selamanya pasti, Pak. Tetapi ini juga kadang menyulitkan, ya kan, lembaga-lembaga pengelola zakat itu untuk mendistribusikan zakat itu. Itu, Mbak. Mungkin itu kelemahannya. Jadi tantangannya juga ada banyak ya Pak, Ya. hingga sampai menggelegar sekarang. Maksudnya masyarakat itu udah melek tentang zakat pada sekarang ini. Gitu. Belum lagi tantangan berbicara tentang digitalisasi. Nah, itu problem tersendiri. Walaupun Basnas sudah memulai sekarang. Sudah ada sistem terintegrasi untuk pelaporannya, namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Itu menjadi satu rumah integrasi. Jadi semua pengelola zakat itu bisa mengakses ini. Terus kemudian maka di situ pengelolaan ataupun penghimpunan pendistribusian bisa real time. Misalnya Pak Presiden hari ini tanya Ketua Basnas berapa pengumpulannya, bisa dilihat bisa langsung dilihat ya, gitu. Bisa langsung dilihat. Itu sudah menurut saya sudah luar biasa. Dengan kekuatan teknologi itu tadi. Oke Pak, kita udah ngobrol-ngobrol berat nih ya Pak. Boleh diminum dulu Pak? Oh siap. Ya. Oke. Oke, kembali lagi ya Pak.
Nah, di sisi lain itu ada nggak sih Pak tantangan dalam transparansi akuntabilitas dalam distribusi zakat itu ada nggak Pak Ya. kendalanya? Baik, terima kasih. Ini juga saya sampaikan tadi, termasuk ini juga menjadi akhirnya kelemahan SDM ini juga berakibat pada ini juga. Oke, Ya jadi kan? berkesinambungan gitu ya Betul. Pak? Karena apa? Mereka yang nggak ngerti tentang manajemen, itu nggak ngerti tentang akuntabilitas dan transparansi. Transparansi. Maka ini juga menjadi penting sekali, dan ini juga menjadi Basnas mendorong Pak, terus Basnas itu mendorong terus. Jadi kalau cek misalnya jenengan di websitenya Basnas itu insya Allah real time dia, real time. Tetapi yang di daerah-daerah ini loh Mbak, ini terbukti dengan apa? Ada beberapa kasus, saya tidak mengatakan banyak ya Mbak ya, tapi ada beberapa kasus. Di kasus di situ dana zakat ini disalahgunakan oleh para pengelolanya. Yang terbaru misalnya Bangka Belitung misalnya, itu yang sana hampir M miliar itu makanya. Ya. Kan ini menyakitkan gitu ya Mbak ya. Iya. Ini seharusnya dana filantropi digunakan untuk kesejahteraan umat Islam, untuk para mereka fakir miskin atau orang yang kurang beruntung, tapi kemudian digunakan untuk memperkaya diri. Ini kan menyakitkan namanya. Iya. Dan ini kan bisa menurunkan kredibilitas ataupun bahasanya trust, kepercayaan dari masyarakat. Nah ini yang kemudian terus didorong oleh Basnas untuk lembaga zakat itu transparan dan akuntabel, ya kan. Nah melalui apa misalnya? Ada audit Mbak. Audit yang saya ketahui ada satuan audit internal di peraturan perundangannya Basnas, ada pengendali internnya, kemudian ada KAP, kantor akuntan publik, itu yang menilai Basnas, auditnya juga ada audit syariahnya sekarang juga. Udah lama tetapi baru agak masif itu mulai tahun ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi mereka syariah kompilen bahasanya, kepatuhan syariah lembaga-lembaga zakat terhadap peraturan-peraturan syariah yang ada di dalam pengelolaan zakat. Terus kemudian sebenarnya pengawasan itu juga undang-undang kan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada Basnas. Dalam bentuk apa pengawasannya itu? Permintaan akses informasi. Saya lupa pasalnya di Undang-Undang 23 2011 itu ada. Jadi bab pengawasan itu diatur sendiri, dalam hal ini bupati melakukan pembinaan dan pengawasan. Juga masyarakat. Artinya kalau saya dulu di Basnas, dia tidak pernah menutup pintu untuk siapapun meminta informasi. Itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami di Basnas Tulungagung, misalnya untuk masyarakat mengetahui tentang pengelolaan zakat. Contoh paling nyata, mahasiswa mereka melakukan penelitian, ini kan pasti akses informasi ya Mbak ya. Yeah. Saya kasih Mbak, tidak pernah saya menutupi. Kemudian para wartawan misalnya, mereka mau tahu tentang pengelolaan zakat, saya kasih. Selain Basnas sendiri berusaha untuk menyebarkan ya Mbak ya, pelaporan-pelaporan itu. Yang saya tahu setiap 3 bulan sekali kami itu keliling untuk melaporkan melalui surat resmi ataupun misalnya melalui majalah dan lain sebagainya, termasuk wartawan, mahasiswa, siapapun mereka yang ingin meminta akses informasi tentang zakat, kita persilahkan. Dan kita mencoba untuk memenuhi semua bentuk-bentuk pengawasan ini. Kantor akuntan publik alhamdulillah WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya kan, audit syariah kemarin baru keluar hasilnya. Ya walaupun belum sangat baik, tapi kita sudah mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Selain dari satuan audit internal ya Mbak. Iya. Oke Pak, jadi ada itu enggak Pak? Gimana sih Basnas itu menghadapi distribusi agar tepat sasaran gitu Pak? Kan biasanya kan sulit gitu loh Pak menjangkau yang tepat gitu. Ya, baik. Jadi salah satu juga problem di Basnas itu belum sinkronnya database Muzaki, ya Mbak ya. Iya. Jadi antara pemerintah kemudian dengan Basnas ini memang perlu duduk bersama tentang sasaran penerima manfaat zakat ini ya Mbak ya. Contoh di Tulungagung itu ataupun mungkin kabupaten kota yang lain sudah ada yang melakukan sinkronisasi ini antara misalnya pihak Dinsos, Dinas Sosial dengan Basnas. Yang saya tahu misalnya Basnas Trenggalek itu sudah ya, dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka kalau sudah ada database, maka pasti tepat sasaran.
Karena sudah dilakukan pengukuran-pengukuran Mbak tentunya, ya kan? Iya. Siapa sih mereka yang dalam fakir miskin ini misalnya? Siapa mereka ini? Dan pasti ada. Pasti Nah, ada. makanya database ini adalah sesuatu yang mutlak ada dan diperlukan, ya kan? Biar Diperlukan agar dalam tinggal ini gitu ya, Pak. betul. Jadi siapa penerimanya, calon penerimanya itu sudah ada database-nya begitu. Nah, ini rata-rata yang juga menjadi kelemahan di lembaga-lembaga zakat. Makanya bahasanya mohon maaf ya Mbak, ada yang mengatakan serampangan pendistribusiannya, ya kan? Serampangan itu apa? Serampangan itu sakarepe dhewe wis Oh, kono-kono gitu kan, iya kan? oh Mbak? iya. Tentunya. Ya walaupun itu sebenarnya mereka juga seperti Basnas itu, Tulungagung itu juga melakukan survei terlebih dahulu, Mbak. Survei, validitas dan lain sebagainya itu dilakukan. Kalau ada misalnya ada program sifatnya program yang memang dibentukkan Basnas kepada mustahik-mustahik tertentu. Tapi kita juga melayani keluhan-keluhan masyarakat yang mereka memang membutuhkan. Nah, tentunya kalau sudah ada database tentunya tidak boleh kan seperti ini. Iya. Jadi kita sudah tepat sasaran begitu. Ya, Langsung ke sini betul. gitu ya, Pak. Ya, Oke, terakhir ya, Pak. ya. Apa sih Pak harapan dan juga ajakan dari Basnas ini kepada masyarakat terkait pembayaran zakat? Ya, tentunya Basan ini tetap harus didukung oleh banyak pihak. Ya kan? Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan lain sebagainya. Supaya didorong potensi yang sekian triliun, 327 triliun tahun 2023 itu bisa terserap dengan optimal. Nah, ini harapannya dari Basnas. Yang kedua selanjutnya adalah ya dukungan dari pemerintah daerah terutama. Karena apapun yang terjadi, amil itu adalah orang yang diangkat pemerintah dan pemerintah punya kewenangan untuk itu. Iya. Jangan dibayangkan ini perjalanannya mudah, enggak loh Mbak ya. Beberapa daerah itu belum jelas kantornya mana, iya kan? Mau berkantor di mana? Karena ya tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Karena memang sangat berpengaruh ya. Iya, bahkan ada beberapa Basnas itu yang belum terbentuk. Belum terbentuk. Artinya belum terbentuk, pimpinannya belum ada, apalagi kantornya gitu. Dan baru digenapi beberapa tahun yang lalu. Tidak jauh-jauh. Ya kan, misalnya Blitar itu baru terbentuk misalnya, ya kan. Ya satu periode ini. Terus kemudian ada Surabaya itu karena konflik misalnya, itu juga baru terbentuk. Tapi langsung cas begitu ya Mbak. Karena Pak Eri, karena bupatinya, wali kotanya peduli. Jadi langsung melejit begitu. Apapun karena kepala daerah itu punya kewenangan yang luar biasa, ya kan. Kalau gubernur misalnya yang saya tahu, gubernur Jawa Tengah sampai hari ini masih konsen, Jawa Timur juga misalnya, DKI juga, dan gubernur Padang Sumatera Barat, ya kan. Itu juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Jawa Barat juga seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa Basnas ini adalah lembaga yang mungkin masih belum lama ya Mbak ya, masih baru lah. Dibentuk 98 sampai hari ini, tetapi pelaksananya masih 25 tahunan lah rata-rata umurnya. Jadi belum masih semuanya masih mencari bentuk ya kan. Tetapi sekali lagi perannya signifikan. Jadi kalau ini nanti misalnya negara itu betul-betul menangani serius, maksudnya bersama dengan masyarakat, itu tidak mustahil kemudian dana-dana yang ataupun untuk kesejahteraan masyarakat tidak mampu, itu nanti bisa diambilkan dari dana zakat. Ya. Oke, jadi memang zakat ini Basnas ya. Basnas itu bisa terdorong karena memang dukungan penuh dari pemerintah sendiri dan juga masyarakat di daerahnya sendiri. Dukungan itu tidak hanya loh Mbak ya, dukungan anggaran, fasilitas, regulasi dan lain sebagainya. Banyak ya intinya dukungannya. Oke, Mafebs, jadi itu ya yang kita bahas tentang perkembangan Basnas di episode kali ini. Jangan lupa tonton Piensa terus di YouTube-nya Febi Uin 1 Tulungagung yang tayang setiap hari Rabu. Aku Tivanda dan juga Pak Supri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.